Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keong Mas adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur yang mengisahkan tentang dua saudara perempuan yang memiliki nasib berbeda dan membuat salah satu di antara mereka gelap mata sehingga melakukan perbuatan jahat. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa di Kediri, Jawa Timur, kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Hiduplah seorang raja yang bijaksana yang bernama Kertamarta. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertama, sang kakak bernama Candrakirana, seorang putri yang cantik, berperangai, lembut, penyabar, dan baik hati. Sedangkan sang adik bernama Putri Dewi Galuh, namun perangainya berbeda dengan kakaknya. Meski sama-sama cantiknya, ia sangatlah jahat dan suka iri, dengki, serta serakah. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan rupawan datang berkunjung ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kartapati. Beliau mendatangi kerajaan Daha karena beliau ingin mencari seorang putri untuk dinikahinya. Konon katanya ada seorang putri cantik di kerajaan Daha. Dari kejauhan, Raden Inu Kertapati melihat seorang wanita yang cantik dan lembut menurutnya. Ia pun sangat terpesona dengan pancaran kecantikan yang dimiliki wanita itu. Tanpa berpikir panjang, Raden Inu Kartapati segera mencari tahu siapa gerangan wanita cantik itu, siapa namanya, dan dari mana asalnya. Setelah mengetahui latar belakangnya, yang ternyata wanita itu adalah seorang putri dari kerajaan Daha. Lalu Raden Inu Kartapati pun segera datang ke kerajaan Daha menemui ayah dari wanita yang diincarnya itu. Sesampainya di kerajaan Daha, Raden Inu Kartapati disambut baik oleh Raja Kertamarta. Tanpa banyak bicara, ia pun langsung mengutarakan niatnya untuk mempersunting salah satu putrinya. Raja Kertamarta pun menyambut niat baik dari Raden Inu Kertapati karena ia juga ingin yang terbaik untuk putrinya. Pada saat yang bersamaan, Raden Inu Kartapati melamar sang putri. Putri Candrakirana pun menerima ajakan menikah Raden Inu Kertapati. Di sisi lain, Dewi Galuh iri pada saudarinya. Diam-diam, Dewi Galuh ternyata menyukai Raden Inu Kertapati. Ia merasa dirinya lebih pantas untuk dinikah Raden Inu Kertapati. Lambat laun, rasa iri pada saudarinya pun berubah dan berkembang menjadi rasa benci yang tak terkira dirasakan oleh Putri Dewi Galuh. Saat rasa bencinya sudah memuncak, ia memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan agar ia bisa menggantikan posisinya menikah dengan Raden Inu Kartapati. Dewi Galuh pun diam-diam menemui seorang penyihir jahat untuk membantu rencananya menyingkirkan saudarinya Candrakirana. Dewi Galuh meminta pada sang penyihir untuk mengubah saudarinya menjadi sesuatu yang menjijikkan, sehingga calon suaminya membatalkan pernikahan mereka dan memilih dirinya karena diberikan imbalan yang banyak oleh Dewi Galuh. Sang penyihir pun menyetujuinya, tetapi sang penyihir tidak bisa mengutuknya secara langsung. Ia hanya bisa
mengutuk Candrakirana dari luar istana saja. Suatu sore, saat Putri Candrakirana pergi keluar istana untuk mencari udara segar, lalu ia bertemu dengan seorang penyihir yang tak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba, penyihir itu mengeluarkan asap hitam dan tebal. Rupanya, ia mengucapkan mantra kutukan yang ditujukan untuk Putri Candrakirana. Seketika itu, Putri Candrakirana berubah menjadi seekor keong emas, tetapi penyihir itu mengatakan jika kutukannya masih bisa untuk dibatalkan. Si penyihir mengatakan ia memberitahu Putri Candrakirana, kelak kutukan ini bisa dibatalkan jika Raden Inu Kertapati dan dirinya bertemu. Putri Candrakirana sedih. Pasalnya, Pangeran Inu Kertapati saat ini sedang jauh dari dirinya dan akan lama bertemu dengannya. Putri Candrakirana akhirnya berpasrah jika ini memang takdirnya. Di sisi lain, Dewi Galuh amatlah senang dengan apa yang sudah dilakukan kepada saudarinya itu. Penyihir itu telah mematuhi perintahnya untuk mengubah Putri Candrakirana menjadi seekor keong. Putri Dewi Galuh tanpa berlama-lama, ia lalu mengambil keong emas itu dan membawanya, lalu melempar keong emas itu ke tengah sungai. Ia berharap keong emas itu akan hanyut dan hilang terbawa arus sungai. Benar saja, keong emas itu terombang-ambing oleh derasnya arus sungai. Keong itu hanya bisa berdoa dan berharap kelak akan ada orang baik yang menolongnya. Seorang janda tua yang tinggal di pinggiran desa, sehari-harinya mencari ikan di sungai untuk dijual, sebagian untuk dimakan sendiri. Beberapa hari kemudian, nenek janda itu mencari ikan di sungai dengan menggunakan jala, dan tanpa disadarinya, ada seekor keong emas yang cantik tersangkut di jalannya. Melihat itu, sang nenek pun dengan segera membawanya pulang. Ia menyimpan keong emas itu di dalam sebuah bejana yang diisi dengan sedikit air dan memberinya makan setiap hari. Ia merawat keong emas itu dengan sabar dan penuh kasih. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun, tidak satu pun yang ia dapatkan karena sudah terlalu lama, tapi tidak mendapatkan hasil. Ia pun pulang dengan perasaan sedih apa yang akan dimakannya nanti. Ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat ia sampai di rumah, ia sangat terkejut karena ia melihat makanan yang sangat enak dan lezat sudah tersedia di atas mejanya. Kejadian seperti ini terus terjadi di hari-hari berikutnya. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk berpura-pura pergi ke laut. Padahal, sebenarnya ia hanya ingin mengintip siapa yang akan datang ke rumahnya dan menyiapkan makanan-makanan anak itu. Betapa kaget si nenek melihat ada seorang gadis cantik di dalam rumahnya yang sedang memasak makanan. Nenek itu melihat jika gadis cantik yang ada di rumahnya itu keluar dari keong emas yang ia temukan dan ia rawat selama ini. Ia pun bertanya, siapa sebenarnya gadis cantik itu dan dari mana asalnya, serta apa yang terjadi sehingga ia bisa keluar dari seekor keong emas. Gadis itu pun menceritakan jika ia adalah seorang putri dari kerajaan Daha yang bernama Candrakirana. Ia dikutuk menjadi keong emas oleh seorang penyihir atas perintah saudarinya yang ngiri kepadanya. Setelah menjawab pertanyaan nenek,
Chandra Kirana berubah kembali menjadi keong mas. Mendengar berita jika calon istrinya Chandra Kirana hilang dan tidak dapat ditemukan, ia pun tak tinggal diam lalu ikut mencari. Raden Inu Kertapati menyamar sebagai rakyat biasa untuk mencari putri Chandra Kirana dari mulai penjuru negeri hingga ke pelosok desa. Dalam pencarian putri Chandra Kirana, ia bertemu seekor burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Gagak itu sebenarnya adalah si penyihir yang telah mengubah Chandra Kirana menjadi seekor keong mas. Burung gagak yang dianggapnya sakti dan menuruti kata-kata burung itu, ternyata tanpa disadari Raden Inu Kertapati diperdaya dengan disesatkan dan ditunjukkan arah yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek tersebut membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Sang kakek juga memberitahu Raden Inu di mana keberadaan Chandra Kirana. Raden Inu Kertapati pun segera berjalan menelusuri hutan. Dan setelah berhari-hari, akhirnya ia menemukan Chandra Kirana. Dari kejauhan, Raden Inu Kertapati melihat seorang gadis yang perawakannya mirip dengan Chandra Kirana. Setelah mendekat, ia pun yakin jika itu adalah gadis yang dicarinya. Dengan bertemunya mereka berdua, maka kutukan dari nenek sihir pun menghilang. Putri Chandra Kirana kini kembali menjadi manusia seutuhnya. Raden Inu kemudian memboyong tunangannya pulang. Ia juga mengajak nenek yang baik hati yang telah menolong calon istrinya tersebut ke istana. Sesampainya di istana, Putri Chandra Kirana menceritakan semua yang terjadi kepada ayahnya Raja Kertamarta, apa yang telah dilakukan Putri Dewi Galuh kepadanya selama ini. Mengetahui itu, Raja pun marah kepada putrinya Dewi Galuh dan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dewi Galuh pun dihukum dengan dikurung di dalam istana. Ia tidak boleh keluar sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, Putri Chandra Kirana pun akhirnya menikah dengan pujaan hatinya, yaitu Raden Inu Kertapati. Mereka pun hidup bahagia sampai akhir. Pesan moral yang bisa dipetik dari cerita ini adalah sebagai pelajaran hidup bahwa perbuatan jahat akan selalu kalah oleh perbuatan baik, karena rasa iri dan dengki bisa menyengsarakan diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.